Hai teman-teman, pernahkah kalian menonton film Napoleon? Film yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix ini merupakan film yang menceritakan tentang sosok yang mengubah sejarah Perancis, bahkan di kemudian hari akan mengubah sejarah Eropa. Seorang tokoh yang berasal dari Pulau Korsika ini kemudian menjadi salah satu tokoh yang paling dikenal sepanjang sejarah. Seperti yang kita ketahui, Napoleon Bonaparte adalah kaisar Prancis yang berpengaruh dalam menaklukkan hampir seluruh dataran Eropa. Namun, akhirnya Napoleon dan pasukannya harus bertekuk lutut dalam pertempuran Waterloo pada Juni 1815. Sejarawan mencatat kondisi alam akibat hujan dan berlumpur sangat membantu tentara sekutu mengalahkan Napoleon. Peristiwa kekalahan ini pada akhirnya mengubah jalannya sejarah Eropa. Namun, siapa yang menyangka bahwa kondisi yang tidak menguntungkan yang dialami Napoleon dan pasukannya ini ternyata diakibatkan oleh kekuatan alam yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, yang tak lain adalah dampak dari erupsi Gunung Tambora di Pulau Sumbawa yang menewaskan sekitar 100.000 orang 2 bulan sebelumnya. Gunung Tambora sendiri merupakan gunung yang terletak di Pulau Sumbawa atau Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang, yang meletus pada 10 April 1815. Gunung Tambora sendiri memiliki ketinggian kira-kira 4.300 meter di atas permukaan laut, salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Namun setelah letusan terjadi, tinggi gunung ini hanya setinggi 2.851 meter di atas permukaan laut. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 adalah letusan terbesar dalam sejarah. Gunung Tambora merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yang memiliki resiko letusan yang sangat dahsyat. Dampak letusannya pada tahun 1815 sedikit banyak terekam dalam sejarah. Salah satunya yaitu di mana letusan Gunung Tambora sangat mempengaruhi upaya Napoleon Bonaparte selaku kaisar Prancis yang ingin menguasai benua Eropa dan menjadi pemimpin atasnya, yang mana upaya tersebut terhenti di Waterloo. Curah hujan yang tinggi akibat pengaruh erupsi Gunung Tambora membuat jalanan menjadi berlumpur sehingga menghambat perjalanan pasukan Prancis. Sekali lagi, siapa sangka peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi di Eropa ternyata dipengaruhi oleh salah satu gunung yang terletak di Indonesia. Letusan Gunung Tambora menjadi salah satu yang terkuat dalam catatan sejarah manusia modern. Dampak yang terasa yakni adanya 3 tahun perubahan iklim. Dunia semakin dingin dan pola cuaca berubah. Perubahan itu menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan di wilayah Asia, Amerika, dan Eropa. Magnitudo letusan Gunung Tambora berdasarkan Volcanic Explosivity Index berada pada skala 7 dari 8. Hanya kalah dari letusan Gunung Toba di Sumatera Utara sekitar 74.000 tahun yang lalu yang berada pada skala 8. Jumlah korban tewas akibat gunung ini sedikitnya mencapai 71.000 jiwa. Sebagian ahli malah menyebut angka 91.000 jiwa dan sebanyak 10.000 orang tewas secara langsung akibat letusan dan sisanya karena adanya bencana kelaparan dan penyakit yang mendera. Jumlah ini belum termasuk kematian yang terjadi di negara-negara lain termasuk Eropa dan Amerika yang didera bencana kelaparan akibat abu vulkanik Tambora yang menyebabkan tahun tanpa musim panas di 2 benua tersebut. Jika kehancuran di sekitar Tambora disebabkan terpaan awan panas, kematian massal berskala global justru disebabkan pendinginan bumi pasca letusan. Total penurunan suhu bumi saat itu mencapai 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Dampaknya juga mencakup kegagalan panen pertanian secara global. Lalu, bagaimana latar belakang penaklukan Napoleon ini? Selama bertahun-tahun berkuasa, Napoleon telah mendominasi Eropa. Begitu banyak orang Prancis yang mengaguminya, termasuk juga orang-orang biasa di banyak negara Eropa lainnya,
seperti Inggris, musuh bebuyutan Prancis. Terdapat orang-orang yang menganggap Napoleon sebagai sosok pembebas dari penindasan aristokrat. Ketika ia menginvasi Rusia, selain orang Prancis, tentaranya juga diisi oleh orang Belanda, Jerman, Italia, dan Polandia. Ribuan orang Eropa dengan penuh semangat mengikuti seorang otokrat yang lengkap ini. Mereka percaya bahwa ia akan menyebarkan cita-cita revolusi Prancis, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Napoleon juga ingin menyatukan negara-negara Eropa menjadi konfederasi yang diikat bersama oleh satu kesatuan kode, prinsip, perasaan, dan kepentingan. Napoleon juga bermimpi akan memimpin konfederasi tersebut dan berencana membentuk republik independen di Inggris dan Irlandia, membebaskan Spanyol dari mitos dan membangun kembali kerajaan Polandia sebagai penyangga melawan orang-orang Rusia. Ia juga menghancurkan kekaisaran poliglot Austria, membebaskan Hongaria, dan mengusir orang-orang Turki keluar dari Eropa. Untuk itu, Napoleon perlu atau menggunakan tentara revolusioner yang dikembangkan oleh Revolusi Prancis. Lalu, bagaimana hubungan antara meletusnya Gunung Tambora dengan kekalahan Napoleon di pertempuran Waterloo? Setelah sebelumnya sempat kalah dan mengakibatkan Napoleon terpaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba, Italia, Napoleon berhasil kabur dari Pulau Elba dan kembali ke Prancis pada 26 Februari 1815 bersama 1.000 pendukungnya. Ketika berita kembalinya Napoleon ke Prancis tersebar, koalisi Austria, Inggris, Prusia, dan Rusia yang juga lawannya dalam perang sebelumnya akhirnya bersiap untuk perang kembali. Sementara itu, Napoleon mempersiapkan pasukannya dan berencana untuk menyerang lebih dulu agar bisa mengalahkan para lawan-lawannya sebelum bersatu. Sehingga pada Juni 1815 pasukan Napoleon berangkat ke Belgia, di mana pasukan Inggris dan Prusia berada. Bersama pasukannya yang berjumlah 72.000 tentara, Napoleon bersiap melawan 68.000 pasukan Inggris pada 18 Juni 1815 tersebut. Pada saat itu, posisi Inggris ada di selatan Brussels, dekat desa Waterloo. Tentara Inggris mencakup pasukan gabungan Belgia, Belanda, dan Jerman yang dipimpin oleh Arthur Wellesley dan Adipati Wellington. Napoleon akan menyerang Inggris pada waktu tengah hari karena menunggu genangan air yang terkena hujan badai sebelumnya kering lebih dulu. Yang mana hujan badai ini sebenarnya berasal dari musim dingin yang berkepanjangan yang berasal dari erupsi Gunung Tambora sebelumnya. Tetapi rencana ini justru memberikan kesialan untuk pasukan Napoleon, yang mana selagi Napoleon menunggu, pasukan Prusia yang berjumlah lebih dari 30.000 orang memiliki waktu untuk bergabung dengan tentara Inggris. Begitu tengah hari tiba, Napoleon segera melancarkan serangannya, tetapi segera mundur karena kalah jumlah dan posisinya tidak menguntungkan. Penyebab kekalahan Napoleon dalam perang Waterloo disebabkan oleh kesalahan strategi. Pasalnya, pasukannya telah kelelahan ketika melawan pasukan Inggris dan Prusia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sementara itu, Napoleon juga bertindak ragu-ragu dan melakukan kesalahan karena menunjuk komandan yang tidak kompeten. Belum lagi, hujan yang terus-terusan turun akibat erupsi Gunung Tambora menyebabkan jalanan berlumpur, sehingga mempersulit gerak pasukan Napoleon yang kala itu sedang mengejar pasukan sekutu di Belgia. Karena itulah, akhirnya Napoleon mundur dari pertarungan tersebut. Dan pada akhirnya, pertempuran Waterloo berakhir dengan kekalahan Napoleon. Tidak hanya itu, perang ini menjadi pertempuran terakhirnya dan sekaligus mengakhiri karir militernya. Wah, ternyata suatu peristiwa sejarah bisa saja berhubungan dan berkesinambungan dengan peristiwa lainnya. Seperti pada peristiwa ini, Gunung Tambora yang terletak di Indonesia dan meletus pada tahun 1815 ternyata mempengaruhi kekalahan Napoleon Bonaparte yang sebelumnya sangat-sangat luar biasa dalam menginvasi Eropa dan mendominasi di Eropa. Bagaimana menurutmu? Adakah lagi peristiwa yang berhubungan dengan alam yang kemudian mempengaruhi suatu peristiwa sejarah di tempat lain? Share di komentar ya. Sampai jumpa di lain waktu.